Pas kesini aja. Pak, ada fotonya ya Pak? Foto di rumahnya, foto Figura. Bulan September. Figura. Emang pensiun dari apa? Pensiunan apa? PNS guru. Oh, ibu dulunya tuh guru. Iya. Oh. Bapak, figura kayak Foto-foto mama anu pensiun, anu perpisahan sama guru ayah di dia. Oh, di situ. Ada ambil kan? Yang ningali mama kapungkurna kumaha cenah. baru tahun 22. Kumaha cenah? Hah? Kumaha cenah kemungkinan. Katanya bisa langsung. Taunya cuma Harlawela. Gemuk dulu, Iya. Ya, habis sekarang. tinggal yang sabar aja Bu ya. Ini, Bang. Dek. Saya baru. Oh iya, gemuk nih dulunya nih. Ya ini. Iya, Waduh. Pensiun udah berapa tahun Bu? baru 1 tahun. Oh, baru tahun ini. Oh. Iya. Tahun 2002 ya, 22 ya. 22. Mm-mm. Gemuk enggak? Jadi gimana Bu? Ibu sekarang masih ini? Masih percaya Yesus? Masih percaya Yesus Tuhan gitu? Apa sih, semu lah gitu. Ah, semu? Kok semu Bu? Semu? Suam-suam gitu? Nah ya, kalau semu kan berarti suam-suam ya? Itu Bang Julius. Kadang-kadang Hmm. kalau nggak di jamaah gitu, itu Yesusnya ada. Loh, katanya Bang Erik Ibu sekarang kalau mau makan apa-apa bismillah katanya. Iya. Iya. Udah bismillah. Dari TK sampai SPG saya tuh kan di negeri. Hmm. Udah kalau pelajaran agama Islam, Oh iya. Dari itu. nggak pernah agama Kristen enggak. Agama Islam Oh, tapi masuk gerejanya dari kecil. dari kecil. Orang tua kan, Orang tua. Iya. orang tua kan penduduk di sini. Oh asli ya. Yang gereja Kerasulan Pusaka. Asli ya. Ini. Nenek moyang situ. Iya, iya, iya. Nenek moyang. Iya. Asli orang sini. Nenek moyang pendeta gitu bukan Bu? Bukan. Oh bukan. Tokoh lah. Tokoh masyarakat. Tokoh di sini. Oh, saya aktivis gereja. Oh ibu aktivis gereja. Ibu saya. Fanatik sekali. Fanatik ya. Tapi Erik sama Yuri itu enggak. Baik ya Erik ya, ibu sama ibu ya. Baik. Enggak pernah ngutik-ngutik. Erik kenapa? Enggak. Baik ibu. Iya. Almarhum yang sebelum lama ini meninggal Bu. Omahnya Erik. Oh oma, iya ya omanya Erik. Baru Usia berapa? 7 berapa? 80-an. 80-an. Kakek saya berganti-ganti nama. Oh ibu mah asli sini gitu Bu ya? Iya. Semua orang tua, nenek, buyut semua di sini. Sini emang berarti kampung Kristen ya Bu ya? Kristen dari dulu zaman Belanda. Zaman Belanda. Makanya dikit-dikit gereja gitu ya. Ini Iya. banyak ya. Tahun berapa ya? Pokoknya zaman Belanda sudah ada sini mah. Bukan misionaris itu bukan. Nggak ada misionaris ini. Nggak ada. Emang aslinya gitu. Memang kampungnya. Jadi mendirikan gerejanya di dia menjelab-jelab gue. Nggak ada izin-izinan. Nah, terus banyak orang Muslim yang masuk. Banyak. Banyak. Banyak itu ada Pak yang dekat gereja Advent itu kan Malap Channel tuh. Malap channel. Oh enggak maksudnya orang Islam banyak yang masuk Kristen. Ada juga. Ada saudara-saudara masuk karena kawinan. Oh kawinan. Ya. Pembauran itu karena kawin gitu. Ada yang pribadi ada. Tapi enggak, mereka enggak komplain, enggak musuhan, enggak. Lah Ibu kenapa sekarang semu Bu? Ya kadang-kadang kalau lagi aduh ini kenapa saya udah minta Tuhan ya tuh saya udah minta jangan muntah saya teriak sama bapak, Pak mama teh teriak-teriak ini teh kalau BAB kan 2 minggu nggak BAB teriak-teriak ini teh sampai teriak teh di kamar mandi teh keluar-keluar teh Yesus teh ada
Ya itu mah bukan urusan ada nggak ada kali Bu ya. Ya itu memang ibu ini lagi diuji. Ibu lagi diuji dengan sakit. Tinggal gimana ibu sabar atau enggak. Iya. Belum dapat hidayah lah. Belum dapat hidayah. Ibu mau hidayah nggak? Mau sih. Mau. Tapi kalau orang Kristen Roh Kudus gitu Roh kan. Kudus ya. Nah ibu kan berarti tahu kan Bu kalau apa namanya maksudnya kan Yesus sudah mati di atas kayu salib, ya kan? Buat nebus dosa ibu ya. Dulu kan begitu kan ceritanya. Emang ajarannya gitu. Ajarannya begitu. Habis itu kan baru Yesus bangkit hari ketiga gitu kan. Doktrinnya gitu. Nah terus kalau Yesusnya mati di atas kayu salib buat ibu, yang nyalib Yesus itu berjasa apa berdosa Bu? Orang berdosa. Iya, yang nyalib Yesus supaya ibu dosanya ditebus. Yang nyalib Yesus tuh berjasa apa berdosa Bu? Berdosa. Kok berdosa? Kalau berdosa kan buat nebus dosa ibu. Bingung aku. Kan bingung. Lah kan ibu dosanya ditebus nih sama Yesus. Yesusnya mati di atas kayu salib. Nah yang matiin Yesus itu berjasa apa berdosa? Kalau berkini Kristen Buat ibu. Sorry, mic-nya yang jatasin lagi di Kan yang nyalib Yesus kan biar bantuin ibu biar dosanya ketebus. kata berdosa gini maksudnya Pak. Kalau menurut saya, menurut agen nggak berdosa instan gitu, enggak. Kalau nggak bertobat nyemua tuh Bukan. nggak akan ditebus, nggak akan dihapus dosanya. Misalnya melakukan lagi ya malah ditebus dosanya gitu. Bukan ibunya, maksudnya ibunya dosanya ditebus karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Nah, yang matiin Yesus itu berjasa apa berdosa? Tentara Romawinya gitu. Berdosa. Nah kan ibu ditebus dosanya. Masa berdosa? Kalau nggak ada tentara Romawi yang Masa berjasa? lah, kalau tentara Romawinya nggak nyalib Yesus, ibu dosa ditebus nggak? Enggak. Nah, berarti tentara Romawi yang nyalib Yesus berjasa apa berdosa? Berjasa orangnya. Nah, berdosa meren ya? Meren. Clear Berjasa meren gitu. pertanyaannya. Clear. Enggak Bu, gampang Bu. Ibu katanya dosanya ditebus sama Yesus. Karena Yesus mati di atas kayu salib kan. Nah yang matiin Yesus di atas kayu salib biar dosanya ibu ditebus. Yang nyalib itu kan tentara Romawi. Nah tentara Romawinya berjasa apa berdosa Bu? Berjasa. Nah tentara Romawinya kan disuruh sama Gubernur Pilatus, pernah dengar Bu? Iya. Ya. Betul. Pilatusnya berarti berjasa apa berdosa Bu? Berjasa. Pilatusnya yang minta Pilatus nyalib Yesus kan imam Yahudi. Imam Yahudi bisa dapat Yesus dari siapa Bu? Dari Yudas kan Bu? Iya. Dari Yudas Iskariot kan ya? Yudas Iskariot bisa nyerahin Yesus ke imam Yahudi kan karena dibisikin iblis ceritanya. Waktu perjamuan kudus. Berarti iblisnya berjasa apa berdosa Bu? Berjasa. Kalau iblisnya berjasa, iblisnya masuk surga, masuk neraka. Ini masuk neraka lah. Lah kan berjasa, masuk neraka. Bingung Bingung Berjasa meren gitu. Gimana Bu? Menurut Ibu bagusnya gimana Bu? Gimana dong Bu? Kalau iblis nggak bisikin Yudas nggak nyerahin Yesus ke imam Yahudi, iya kan? Kalau imam Yahudi nggak nyerahin Yesus ke Pilatus nggak bakal nyerahin Yesus ke tentara Romawi, ya kan Bu? Nah kalau tentara Romawi nggak nyalib Yesus di atas kayu salib kan dosanya ibu nggak ketebus, benar nggak Bu? Nah berarti iblisnya berjasa nggak Bu yang bisikin Yudas? Berjasa lah. Nah, masuk berjasa masuk neraka? Ya udah ketentuan emang iblis masuk neraka kan. Iya tapi kalau iblisnya nggak Masa bisikin, iblis masuk surga?
lah, kan kalau iblisnya nggak bisikin Yudas, Yesus nggak mati di atas kayu salib. Kan iblis mah kan udah ketentuannya di neraka. Neraka. Kan iblisnya kalau nggak bisikin Yudas, dosa ibu nggak ketebus loh. Masa masuk neraka bu, kasihan amat iblisnya. Udah emang ketentuan kan. Udah bantuin Yudas, bantuin Imam Yahudi, bantuin Pilatus, bantuin siapa? Tentara Romawi. Tapi kan itu emang udah ketentuan ya. Ketentuan Udah harus terjadi gitu. harus terjadi ya. Ya, tapi Kehendaknya udah terjadi harus. berarti kalau harus terjadi bu, kalau harus terjadi berarti itu Yesus itu memang datang buat bunuh diri atau memang bapaknya mengorbankan Yesus ya, Bu? Bapak yang di surga membunuh Yesus gitu buat ibu gitu. Ya sih emang, kalau orang Kristen kan emang sudah ada apa sih nubuatnya gitu. Oh, kan. nubuat di perjanjian lama ya bu ya. Iya. Oh iya, ibu tahu nubuat tuh. Keren. Hah, ibu tahu nubuatnya keren ya. Nubuatnya kan ada di Yesaya kan. Iya, Yesaya 9 ya bu ya. Iya. Ayat 6 ya bu ya. Iya. Sama Yesaya 7 ya bu ya. Iya. Ayat 14 ya. Udah ketentuannya udah gitu. Udah ketentuan ya. Nah, ini saya mau kasih tahu ibu nih, ya bu ya. Kan itu ya saya kan adanya di perjanjian lama ya bu ya. Nah, perjanjian lama itu sebenarnya bukan punya orang Kristen bu. Perjanjian lama itu sebenarnya punya orang Yahudi. Taurat itu. Jadi ada kitab namanya Taurat, Neviim, kitab nabi-nabi, sama kitab Ketuvim, kayak Mazmur gitu bu. Ya. Itu kitab bahasa Ibrani yang punya orang Yahudi. Orang Yahudi terus kemudian baru dibikin jadi perjanjian lama lewat kitab namanya Septuaginta bu dalam bahasa Yunani. Nah, kitab Yunani ini sama bapak-bapak gereja zaman dulu itu terjemahannya dirubah-rubah. Biar apa? Biar cocok buat Yesus di perjanjian baru. Gitu. Yang nubuat itu. Ya, yang dibilang nubuat buat Yesus. Dinubuatkan di perjanjian Ya. lama. Ya, kata orang Yahudi, katanya orang Yahudi nih, nggak ada nubuat buat Yesus tuh nggak ada. Yesaya 9 ayat 6 itu bukan buat Yesus, itu buat Raja Hezekia namanya bu. Ada namanya Raja Hezekia. Jadi Raja Hezekia itu yang disebut Raja Damai, bukan Yesusnya. Di perjanjian baru Yesus pernah disebut Raja Damai nggak bu? Nggak pernah. Nggak pernah. Yesus nggak pernah disebut Allah yang perkasa, nggak pernah disebut Bapa yang kekal, nggak pernah disebut penasihat ajaib. Di perjanjian Di baru. perjanjian baru nggak pernah disebut Raja Damai. Karena di Yesaya itu yang ibu tadi bilang Yesaya 9, yang disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, itu yang disebut Yahweh bu. Yang berarti Allah kan. Iya, Allah Bapa. Allah Bapa menyebut Raja Hezekia dengan sebutan Raja Damai. Jadi yang PL ini asalnya dari kitabnya orang Yahudi. Dibikin jadi Septuaginta. Septuaginta dirubah-rubah baru jadi perjanjian lama. Jadi sebenarnya perjanjian lama itu bukan punya orang Kristen. Gitu bu. Tapi ada di apa penulis perjanjian lama itu Musa. Itu yang 5 kitab Musa. Kalau Yesaya bukan kitab Musa. Oh bukan ya. Kalau yang 5 kitab Musa itu yang Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya kan? Yang di luar itu Ya saya bukan ya. Yesaya bukan. Kalau Mazmur katanya Raja Daud. Jabur mungkin ya. Jabur, iya. Kalau Amsal katanya Raja Salomo yang nulis. Sulaiman lah kalau. Sulaiman. Ibu malah Sulaiman. Iya. Masya Allah. Sama nggak Salomo dengan Sulaiman? Sama. Raja kita orang Islam bu. Kalau kita sebut-sebut Nabi Daud, kita tambahin belakangnya alaihi salam. Kalau kita sebut Nabi Sulaiman, kita tambahin belakangnya alaihi salam. Bahkan kita nyebut Nabi Musa, kita tambahin lagi alaihi salam. Kita nyebut Nabi Ibrahim juga tambahin alaihi salam. Oh Isa. Sama juga kita sebut Isa juga alaihi salam. Alaihi salam itu artinya apa bu?
semoga damai beserta mereka. Jadi kita doain Nabi supaya selamat gitu, damai gitu. Begitu juga kita sebut Nabi Ibrahim, Nabi Adam, semuanya alaihi salam. Gitu, Bu. Nah, kalau Ibu selama ini kemarin masih makan babi? Enggak, kalau Advent enggak. Oh, memang enggak? Enggak. Oh, ya. Oh, iya, Advent nggak makan ya? Enggak, Iya. lele, udang. Karena yang bersisik dan bersirip enggak. Iya, betul. Berarti ikan lele nggak boleh. Enggak. Babi, RW apa enggak pernah di orang Advent. Advent memang beda. Aman kalau di Advent mah kalau Iya. hajat-hajatan teh Betul, betul. bagi orang muslim aman. Betul. Nah, Bu, Benar. kalau Yesus di Perjanjian Baru, kan doanya sujud, Bu. Iya kan? Iya, bertelut. Bertelut sama kepalanya sampai ke tanah kan, Bu? Waktu di Taman Getsemani. Iya kan? Ibu doanya sujud nggak? Enggak. Kenapa, Bu? Begini aja. Oh, kenapa nggak ikutin Yesus sujud? Kadang-kadang bertelut gitu, Berlutut ya? berlutut. Nah, mukanya nggak sampai ke tanah. Enggak. Oh, Yesus kan bersujud waktu di Taman Getsemani. Ya gitu. Iya dong. Waktu Yesus Taman Getsemani, Yesus berdoa. Bukannya bertelut. Enggak, sujud. Ada Bible? Bertelut teh, Ada Bible nggak pinjam? bertelut teh gimana sih? Bertelut itu gini, Bu. Kalau bertelut itu cuman pakai lutut begini. Nah gitu. Nah, tapi Itu Ibu Ria, angin-angin. Purna Bakti itu pensiun kan? Ya, Purna Bakti. Purna Bakti pensiun. Iya pensiun. Kenapa kayak masih pada muda Purna pensiun? Di swasta kan? Cuma nyokap doang. Itu berapa? Oh, dirayain, 4 oh. orang, Oh iya iya siap. perpisahan. Tuh baru kemarin tuh bu badannya kayak gitu tuh. iya. Habis sekarang ya. Jadi sebetulnya saya juga dulu udah belajar Belajar apa, Bu? ngaji udah. Oh, udah. Udah waktu kecil Apa tadi? Masih bisa, Bu, Al-Fatihah? bisa. Coba, Bu, pengen denger, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Hidina siratal Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Bisa. Ar-Rahman, Nirrohim. Ar-Rahim. Malik yaumiddin. Iya kana buddha, iya kana stain. Ihdina siratal mustaqim. Siratal Sirotol Ladina Sirotol Ladina An'amta alaihim. alaihim. Terus? Lupa lagi. Gairil Makdubi Alaihim. alaihim walad dolin. Alhamdulillah. Pernah pengalaman yang nggak lupakan saya waktu kelas 4 sampai murid teman saya di Cintruk sama guru ustadz, guru agama. Gini, wujud kidam bako mahalapatul wariksi. Nah, nanti bilang samiun. Ya. Iya. Kunaon jadi karena samiun? Kenapa jadi ke samiun katanya? Gitu. Siapa yang ngajarin? Nunjuk aja teman saya si panggil Cintruk. Kalau doa jangan dimainkan ya, gitu. Nyarinya wujud kidambako muhala. Kidambako. Wah, apa itu artinya? Itu sifat Allah. Wujud itu ada, kidam itu kekal. Kau tahu? Sunda ya, bahasa Sunda. Wujud kidambako muhala patu. Ya mohon, ya itu jadi samiun. Aduh, eta mah ingat sampai sekarang, ingat sekali. Si Pak Agama tahu siapa yang ngajarin dia. Itu Bu, itu Pak si, siapa namanya teh? Panggil Cintruk, kupingnya. Sentil. Sentil, nggak boleh gitu. Ngajarin doa salah katanya gitu. Dulu Pak, ini konya dulu tiap maghrib teh bawa kalau di Cianjur kan bawa samping bawa Al-Quran ada aku ibu saya nggak apa-apa diajar ngaji. Itu posisinya masih Kristen ibunya? Masih. Oh iya. Iya. Alif lam gitu, alif bata sa jin ho dah. Hah? Oh, alah masih bisa, saya masih ingat. Ikut temen.
Enggak. Iya ikut teman diajak. Oh diajak ikut. Orang tua nggak bolehin. Enggak. Enggak. Nggak bolehin. Enggak biasa-biasa. Bu mau ngaji, Jung. Gitu. Jung. Jung. Tapi lama-lamaan kesini udah Nah, Bu, dilarang. Bu, kalau di pikiran Ibu kan ada Allah Bapa, ada Allah Putra, ada Allah Roh Kudus. Allahnya ada berapa, Bu? 1. Satu tapi 3 sifat. 3 pribadi ya, Bu ya. 3 pribadi. Terus waktu Yesus dibaptis, Bu, ya, ada Yesus di sungai, ada suara dari langit. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ada Yesus di sungai, ada suara di langit, ada Roh Kudus turun bentuk merpati. Ada berapa, Bu, Tuhannya? Kan bareng-bareng tuh muncul bareng tuh. Itu yang dibaptis kalau di ajaran doktrin Kristen, yang dibaptis itu manusianya gitu. Manusia. Terus yang di langit, suara di langit, Bapa. Oh Allah, ya. Allah, Bapa kan. Yang jadi burung, merpati, Merpati, Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi ada berapa, Bu, Tuhan? 1. Kan bareng-bareng nih, Bu, keluarnya nih. Ya kan? Kalau yang kelihatan 1, yang 2 nggak kelihatan, masih mending lah. Oke, dibilang ini inkarnasi gitu ya. Tapi ini keluarnya bareng-bareng, Bu. Ada Yesus di sungai, ada suara di langit, ada burung merpati, Roh Kudus. Bareng keluarnya. Jadi ada berapa, Bu? 3. Nah, tadi kata 1. 1 teh alamat tetap 1, cuma 3 pribadi itu. 3 pribadi. Roh Kudusnya juga Tuhan. Iya. Yesusnya juga Tuhan. Iya. Yesusnya itu Bapa bukan, Bu? Rohnya, Nah, enggak, yang Yesus manusia ini manusianya itu Bapa bukan? nggak tahu atuh. Oh, nggak tahu. Isinya roh Allah, Isa Isinya Rohullah. Kalau roh kita, Bu, roh yang kita semua nih, rohnya. Roh kita gimana? Asalnya dari mana, Bu? Roh kita. Dari Tuhan. Dari Tuhan, dari Allah ya. Berarti apa bedanya sama roh yang ada di dalam Yesus? Sama aja kan, Bu? Roh Allah. Nanti kalau kita pulang ke Bapa, roh kita juga pulang ke Bapa kan, Bu? Kembali. Kembali, iya. Kan roh kan yang menciptakan Bapa, Allah kan. Berarti nanti kalau kita pulang, ya rohnya kan kembali ke Bapa. Apa bedanya sama roh yang di Yesus? Nah, Ibu kan bilang, Bu, Yesus kan Tuhan, ya Bu ya. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, kan dikubur. Hari ketiga, itu Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan, Bu? Bangkit sendiri. Bangkit sendiri. Coba, saya bacain ya, Bu ya. Enggak, bangkit sendiri. Bangkit sendiri ya. Saya bacain ya, Bu ya. Bukan dibangkitkan, bangkit sendiri. Ya. Emang udah bicara kan, pada hari ketiga aku akan bangkit lagi. Nih, Bu, Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-30 nih, Bu. Isa yang kamu tangkap untuk dibunuh sudah dibangkitkan dari kematian oleh Allah, Tuhan nenek moyang kita. Berarti Isa dibangkitkan. Kayaknya beda dengan kitab sekarang. Coba kitab yang ini nih, Selaber ini. Enggak, asal baru Memang ini. beda bahasanya. Iya, tapi maksudnya Ada sama. lagi nggak? Bapaknya bilang Asal lagi, baru ini, siapa tahu beda gitu. asal baru baca gitu, ada ayat Iya. gitu. Beda nggak? Bahasanya sedikit beda, Bu, tapi maksudnya sama. Ini saya baca ini, Bu, ya, kitab yang sekarang nih, Bu. Yang sekarang asal baru baca gitu. Iya. Nah, nanti mungkin Ibu inget nih. Kisah Para Rasul 5 ayat 30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Berarti kalau gitu, Yesusnya bangkit sendiri apa dibangkitkan? Bangkit sendiri. Itu yang membangkitkan Allah. Oh iya. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Berarti Yesus bangkit sendiri apa dibangkitkan? Di situ dibangkitkan ya. Iya, nih ada lagi nih, Bu. 1 Korintus 6
Ibunya baca atau Ayat 14. diajarin Yesus itu bangkit sendiri? Baca. Nih, Bu. Itu tuh yang kitab itu yang tahun berapa? Ini kalau ini versi Salaber, Bu. Ini kalau di sini Yesusnya dikasih nama Isa. Iya, tapi ini versi dalamnya sebenarnya Salaber, tapi yang nerbitnya Nalai. Oh gitu. Iya. Ini ada lagi nih, Bu. Yang 1 Korintus 6 ayat 14 nih. Ibu masih bisa baca nggak? Kelihatan Harus nggak? pakai kacamata. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Berarti Tuhan ini kan Yesus, maksudnya, Bu, ya. Berarti Allah membangkitkan Yesus. Berarti Yesus bangkit sendiri apa dibangkitkan? Dibangkitkan. Masa Tuhan nggak bisa bangkit sendiri, Bu? Asal ketentuannya gitu. Ketentuannya. Sebenarnya nggak ada, Bu, yang namanya ketentuan tuh nggak ada. Yang bilang ketentuan itu gereja sebenarnya. Nubuatnya nggak ada berarti. Nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Nah, tapi kita orang Islam, Bu, ya. Saya, Bang Erik, teman-teman di sini nih yang Muslim nih, Bu. Kita tuh justru bukan disebut Muslim kalau kita tidak beriman kepada Nabi Isa Al-Masih. Tapi sebagai Nabi, bukan sebagai Tuhan. Yang menuhankan Yesus itu orang-orang zaman dulu setelah Yesus nggak ada, Bu. Nah, jadi bukan Yesus sendiri yang ngaku Tuhan dan minta disembah. Paulus ya? Ya, kurang lebih gitulah. Nah, Paulus. Ibu ingat nggak waktu Yesus dicobai oleh iblis ke atas gunung? Iblis bilang, ini semua akan kuberikan kerajaan dunia. Kalau kamu Yesus menyembah aku, iblis. Kata Yesus apa jawabnya? Enyahlah kau iblis, sebab sudah tertulis engkau harus menyembah siapa? Allah, Bapa kan? Kenapa Yesus bilang kamu harus menyembah aku? Iya betul. Hah? Terus Yesus bilang apa, Bu? Kalau mau masuk kerajaan Allah seperti apa caranya? Ibu ingat? Nih, Bu, di Matius 18. Matius 18 ayat 3 nih, Bu. Saya baca nih, Bu, ya. Lalu aku berkata kepadamu, maksudnya Yesus berkata kepada orang, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Disuruh apa, Bu? Bertobat. Menjadi seperti anak kecil. Memang. Yesus bilang nggak suruh menyembah Yesus sebagai Tuhan? Enggak. Enggak. Nah terus, Ibu kenapa nyembah Yesus sebagai Tuhan? Enggak. Ibu sekarang nggak nyembah Yesus? Bukan enggak menyembah Yesus, menyembah Allah. Nyembah Allah Bapa. Kalau Kristen gini, menyembah Allah melalui Yesus. Melalui. Nah, berarti kalau melalui Yesus itu Tuhan bukan, Bu? Tuhan. Kalau melalui Yesus, berarti Yesusnya juga Tuhan bukan? Tuhan. Harusnya bukan dong, Bu. Yang namanya Tuhan kan cuma satu. Nggak boleh ada perantaranya. Perantaranya itu hanya utusan sebenarnya. Utusan itu kan Nabi. Yesus bilang nih, Bu. Ini Yesus bilang nih, di Yohanes nih, Bu. Yohanes. Ada yang ayatnya itu kok. Apa? Yang ayatnya apapun yang kamu minta dalam nama Bapakku. Ya. Itu kan. Dalam namaku malah. Dalam nama Yesus malah. Terus? Minta kepada Bapa dalam namaku. Seorang pasti dikabulkan gitu. Iya. Kan Yesus kan utusan buat bangsa Israel. Jadi kalau bangsa Israel mau minta kepada Bapa dalam nama Yesus, dibantu nanti dimintakan gitu sama Yesus. Tapi Yesusnya bukan Bapa gitu, Bu. Ajaran Yesus yang bisa bawa bangsa Israel menuju Bapa. Kan Yesus juga bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kan jalan, Bu, cuma jalan. Tujuannya kemana? Surga. Surga. Menyembah siapa? Allah. Bapa kan? Nah iya, berarti kan Yesus cuma jalan. Artinya kalau Yesus menunjukkan jalan kan berarti Yesus cuma ngajarin. Nih, gua kasih tahu nih ya tempatnya ya. Tuh jalannya lewat situ. Ajarannya kan begitu. Tapi kan Yesus bukan tujuannya. Yang disembah kan harusnya Bapa, bukan Yesusnya. Gitu, Bu.
Ini ada lagi nih Bu nih. Yesus bilang gini nih. Inilah hidup yang kekal. Nah itu. Nah, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkaunya siapa Bu? Bapa kan? Iya. Satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Bu. Nggak ada dua-duanya. Nggak ada tiga-tiganya. Cuman satu-satunya. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Utusan ya Bu ya, Yesus ya. Kalau utusan itu nabi bukan Bu? Iya. Nabi. Jadi Yesus cuma nabi kan? Ada lagi nih Bu. Yang diutus dan mengutus gimana sih? Coba. Nah, sekarang mau saya kasih ayat ini Bu. Yohanes 13 ayat 16 nih Bu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Ya Bu ya. Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutus. Berarti yang diutus tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Nah, Yesus kan utusan. Yang mengutus Bapa. Berarti Yesus tidak lebih tinggi daripada Bapa kan Bu? Berarti Yesus tidak setara sama Bapa. Itu kan Bu ya? Yang ngomong Yesus sendiri tuh. Yang ngomong ini dianggapnya Yesus loh Bu. Ini kan tulisannya merah tuh warnanya tuh. Kalau merah dianggap ini perkataan Yesus tuh. Nah, sekarang gini Bu. Banyak prinsip ya. Sekarang gini Bu. Kalau Yesus setara dengan Allah. Nah, itu yang ngomong siapa? Gereja apa Yesus? Gereja. Gereja. Doktrin gereja emang gitu. Ya, sekarang saya mau nanya Ibu nih. Kalau Ibu bilang Yesus Tuhan, Yesus sendiri punya Tuhan nggak Bu? Punya. Allah. Allah. Emang Tuhan punya Tuhan gitu Bu? Gimana? Itu aja. Hah? Enggak, maksudnya kalau si, ya saya bilang kalau di doktrin Kristen Yesus itu sama dengan Allah ya. Nah, Itu kan Itu menurut Ibu benar nggak? kira-kira gimana? Gue ikut Karena- doktrin gereja atau ikut Yesus alaihissalam. karena di Alkitab kan Yesus itu 3 pribadi ya. Ya, ya, tiga Allah pribadi itu- betul. Allah itu 3 pribadi. Iya, Sebagai manusia, iya, sebagai Tuhan, iya. satu Roh Roh Kudus. Kudus, iya. Gitu. Nah sekarang, Masih eta-eta keneh satu masih itu juga. ya satu hakikat. Ya. Berarti Yesus punya Tuhan nggak Bu? Punya. Nah kok masa Tuhan punya Tuhan? Nih ada ayatnya nih Bu. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Berarti Yesus punya Allah. Berarti Yesus Tuhan punya Allah gitu. Enggak, berarti beda ya. Hah? Beda. Bedanya gimana? Yesus Tuhan, Allah gitu. Ibu tahu gak sih bedanya Tuhan sama Allah Bu? Kalau Yesus Allah itu kan kekal. Tuhan, Kalau Tuhan itu utusan. utusan. Berarti beda ya Bu ya? Kalau menurut Kristen Tuhan itu utusan di dunia gitu. Utusan. Tapi disembah. Disembah nggak Bu utusan itu? Antara ya dan tidak ya. Antara ya dan tidak. Ibu ini sudah ragu-ragu sebenarnya. Ayo Ibu. Utusan. Kalau utusan Bu, kan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus tadi Yesus bilang. Yohanes 13:16. Berarti lebih tinggi mana Bu kuasanya? Yang mengutus apa yang diutus? Yang mengutus. Yang mengutus. Berarti Yesus utusan, terus Yesus sendiri disembah apa enggak Bu? Kalau di Kristen mah disembah. Disembah. Lah, kan utusan kok disembah? Iya gitu dah. Nah, Yesus aja bilang sama iblis yang lu harus sembah kan Tuhan Allahmu, Iya betul. bukan utusannya. Nah, Ibu ngikutin omongan Yesus apa ngikutin omongan gereja Bu berarti? Betul nggak? Iya kan? Betul betul betul. Nah,
Allahmu dan Allahku ya. Karena dari satu Bible, Bu, satu Bible yang sama, ada orang percaya Trinitas, ada orang Unitarian nggak percaya Trinitas, ada orang percaya yang Oneness. Oneness itu bilangnya Bapa itu ya Yesus, Yesus itu ya Bapa, satu pribadi bukan tiga. Jadi ada 3 golongan dari satu kitab, Bu. Berarti kan ayat-ayatnya bisa ditafsirkan lebih dari satu tafsirnya. Yang dipakai di gereja-gereja Trinitas. Nah, yang Ibu ikutin sekarang Trinitas. Mereka bilang Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi satu Tuhan. Bapa itu Maha Kuasa, Yesus itu Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa. Ibu paham itu? Gini ya. Jadi kan Yesus sudah nggak ada dunia. Sebagai penggantinya kalau di Kristen itu pasti Roh Kudus. Gitu. Penggantinya? Iya. Jadi Roh Kudus itu mengingatkan supaya berbuat baik gitu. Nah kan di Bible juga dibilang Allah itu roh. Roh. Betul, iya. Bu? Makanya kita harus menyembah dalam roh. Betul, Bu ya? Ini ada Bapa berarti roh ya, Bu ya? Terus ada Roh Kudus. Jadi ada berapa roh, Bu? 1. Ada Bapa, roh. Ada Roh Kudus juga roh. Rohnya ada berapa? 2. Jadi 2 Enggak. Tuhan apa 1 Tuhan, Bu? Enggak. Jadi Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus kan. Ya. Nah Roh Kudus itu kan pengganti yang ada di dunia sekarang. Gitu. Roh Kudus itu roh ya, Bu ya? Roh Kudus itu utusan lah gitu. Iya, roh juga ya, Bu ya? Namanya aja Roh Kudus ya. Bapa juga roh bukan, Bu? Roh. Roh. Jadi ada berapa roh? 3 berarti. 3. Benar. Ya. Nah, gitu. Jadi masa Ibu Tuhannya 3? Puyeng ya, Bu ya? Puyeng ya? Kami juga cinta, Bu. Kalau di Islam nggak puyeng, Bu. Di Islam nggak puyeng. Tuhan cuma 1. 2-nya nggak ada. Apalagi 3-nya. Cuma 1. Dan kita orang-orang Islam sayang dan hormat kepada semua nabi-nabi. Termasuk Nabi Yesus alaihissalam. Kita nggak ninggalin beliau. Justru kita nggak ninggalin. Kita ikutin Yesus, Bu. Yesus nggak makan babi, kita nggak makan babi. Yesus sujud, kita sujud. Yesus disunat, kita sunat. Yesus matinya di kafan, kita juga mati di kafan. Bunda Maria pakai hijab, kita pakai hijab. Jadi yang ngikutin Yesus orang Islam atau orang Kristen, Bu? Ayo. Isa. Zaman dulu juga katanya berhijab ya. Iya, sampai sekarang juga masih berhijab, Bu, di Israel sana orang Yahudi. Hijab kayak Bunda Maria radhiyallahu anha. Ini, Mas Master. Yesus berdoa bersujud. Udah tadi udah. Kristen bermengepal. Kan pernah saya gundul ya, yuk. Hah? Kok gundul? Pernah gundul ya, karena sakit. Pakai hijab. Nah, Pakai terus hijab. pakai hijab. Nah, ceritanya terus ke gereja. Ini katanya Bu Hajah dari Yerusalem. Asik. Aja dari Padahal Bunda Maria kan pakai hijab. Heeh. Seperti orang muslim. Ini ada Hajah Bu, dari ini ada ayat ini, Bu. Yerusalem ya. Ada ayat ini, Bu. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Di ayat berapa itu? 1 Korintus 11 ayat 6. Nah, Ibu kenapa nggak berkerudung? Hah? Udah Ibu. Oh, dari dulu ya. Ini udah Kristen ini. Udah. Ini waktu Kristen. Karena gundul, Dari dulu, iya. Oh, karena Karena rambutnya botak. nggak ada. botak, Nah, karena ini sakit. dibilang, Bu, kalau nggak nudungin kepala, makanya harus digundulin. Nah, Ada ayatnya tuh. Korintus. 1 Korintus 11 ayat 6. Nah itu sering dibawain nggak di gereja? Dikabarkan nggak tuh? Enggak ya? Enggak. enggak. Cuma Tahu, Ibu baru tahu. Heeh, Iya, makanya Enggak. kita kasih tahu. heeh. Cuma mereka ngejeknya gini, ih ada hajah dari Yerusalem. Ada, gini ada. bilang. Nah, kalau Ibu lihat lukisan atau gambar Bunda Maria, itu selalu pakai kerudung nggak, Bu? Iya pakai, Pakai. Kenapa Kristen nggak pakai? nggak tahu atuh Nah, berarti Ibu ikut Bunda Maria apa ikut gereja? ke gereja. Ke gereja.
Kita sayang Bu sama Yesus, sama Bunda Maria, kita sayang. Nggak ninggalin mereka. Cuma kita tempatin mereka tempat. Kita sholatnya sama Yesus sampai sujud, sampai muka sampai ke tanah, ke lantai. Ibu, gini kan? Enggak, beraya. Ah begini. Nah ini tuh dari Kenapa nggak sujud? Yesus kan nggak begitu. Itu mah Katolik ya, bukan? Ya kekristenan lah pokoknya. Banyak aliran Kristen banyak. Iya. Ibu tahu ada berapa aliran? Nggak tahu. 45.000. Ada yang kalau nyanyi tepuk tangan. Nah itu Yesus pernah nggak tepuk tangan di perjanjian? Enggak. Nggak pernah ya? Nah, terus ibu kerja apa? Paling karena ikutin Nabi Daud pakai kecapi, tambur gitu, kayak musik lah. Iya. Kalau itu Tuhan Daud dong. Jadi Iya Tuhan. yang gitu. Kalau saya enggak, berdoanya tunduk kepala. Enggak pakai enggak. Nah, kalau menurut ibu yang ngajarin umat Kristen bahwa dosanya manusia ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib itu siapa Bu? Yesus atau Paulus? Kalau di Bible. Bible di perjanjian Baru. yang baru yang Yesus enggak. Aku menebus manusia enggak. Yang ngajarin siapa Bu? Yesus atau Paulus? Paulus. Nah ibu berarti pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Ajarannya banyaknya Paulus. Paulus. Iya. Nah ibu ngikut ajaran Yesus apa ikut ajaran Paulus? Ya dua-duanya. 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 Yesus nggak pernah ngajarin Bu. Yang Yesus ajarin apa? Jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Itu ajaran Yesus. Tapi memang sih di perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu. enggak sampai 1 Yohanes itu ya yang perkataan Yesus. Enggak ada istilah aku menebus manusia, enggak ada. Iya, memang ada. Pas kesini yang ajaran Paulus. Ajaran Paulus. Baru ada kata penebusan. Iya. Ibu pernah baca nggak Yesus pernah ngajarin ada dosa waris? Enggak. Nah, yang ngajarin dosa waris siapa Bu? Paulus. Paulus. Ibu ikut Paulus, ikut Yesus? Kan sama. Kalau kita Muslim ikut ajaran Yesus Bu, Kristen ikut ajaran Paulus. Jadi Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi penyembah Yesus. Pengikut Paulus. Pernah saya tanya ke pendeta, Pak, kita ini menurut umat sebelah, kita ini pengikut ajaran bukan Yesus. Paulus. Yang kita ikuti adalah ajaran Paulus, gitu. Mereka jawab teh gini, ya iya katanya, Paulus kan bertobat. Setelah menghina Yesus, Paulus bertobat jadi mengikuti Yesus. Menurut Ibu, Paulus pernah ketemu Yesus nggak Bu? Enggak. Enggak. Nah, terus Paulus bisa bertobat, terus dia bisa ngajarin sesuatu yang nggak pernah diajarin Yesus. Soalnya ada penglihatan, ingat nggak waktu Ya. pergi ke Damsik, matanya ya. buta itu, Ya. tengah jalan. Ya. Itu bener nggak yang dilihat Paulus itu Yesus? Yang cahaya itu, Ya, cahaya dan suara. sampai matanya buta. Ya. Terus mengapa kamu menganiaya aku? Ya, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Aku itu siapa? Kata Ya. aku Yesus, kata itu kan. Oke. Nah sejak itu teh bertobat Paulus teh. Tapi Yesusnya pernah ngajarin Paulus nggak Bu soal dosa waris? Enggak. Nggak pernah. Nah, terus Paulus Yesus nggak pernah mengajarkan dosa nggak waris. pernah kan mengajarin dosa waris kan? Nggak ada. Nah, kalau di perjanjian lama Bu, ada nggak ajaran dosa waris? Dosa keturunan kali. Iya, ya dosa waris sama dosa keturunan sama. Ada nggak Bu di perjanjian lama? Nggak tahu tuh Adam bukan? Itu yang menganggap dosa Adam itu kan Paulus. Tapi di perjanjian lama, ada nggak orang bisa menanggung dosa orang lain? Nggak ada. Nggak ada. Adam kan berdosa. Jadi keturunannya ikut berdosa. Nah, gitu. yang ngomong gitu siapa Bu? Paulus bukan? Ya iya, berarti kan itu ajaran Paulus. Yesus pernah nggak ngajarin? Itu Adam udah berdosa, makanya kita semua berdosa.
Pernah nggak Yesus ngajarin begitu? Dosa waris, dosa keturunan. Iya. Ada nggak ajaran Yesus begitu? Nggak ada. Yang ngajarin dosa waris kan Paulus, bukan Yesus. Nah, kalau di Perjanjian Lama, ada nggak orang bisa nanggung dosa orang lain? Nggak ada. Nggak ada. Kalau di Perjanjian Lama, Bu, Tuhan bukan manusia sehingga ia berdusta. Tuhan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak menepati. Masakan ia berbicara dan tidak melakukan. Jadi Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Itu di Perjanjian Lama, Bu. Di Bilangan 23 ayat 19. Ya. Nanti di Maleakhi 3 ayat 6, Tuhan tidak akan berubah. Ya, Bu ya? Iya, betul. Nah, kalau udah bilang Tuhan tidak akan berubah, terus tiba-tiba bisa jadi Yesus, berarti Tuhan berubah nggak, Bu? Berubah. Berubah. Berarti nggak sama kan PL sama PB kan? Karena PL memang bukan punya Kristen. PL punya Yahudi. Jadi kalau di Yahudi, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Seorang anak tidak akan menanggung kesalahan ayahnya. Seorang ayah tidak menanggung dosa anaknya. Yang berdosa itu yang mati. Ulangan 24:16. Nanti ada lagi begini. Bertobatlah, basuhlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Berhentilah berbuat kejam, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang-orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Baiklah, marilah kita berperkara firman Tuhan. Ya. Jikalau sekiranya dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti apa, Bu? Salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti apa, Bu? Bulu domba. Kalau dosa yang merah seperti kirmisi bisa putih seperti salju, perlu nggak buat orang yang harus mati di atas kayu salib? Enggak. Ya kan, Bu? Nah, terus tiba-tiba di Perjanjian Baru, Paulus bilang, kamu nggak selamat kalau kamu nggak percaya Yesus dan Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib nebus dosa manusia. Kan beda, Bu, ajarannya, Bu. Betul kan? Nah, jadi ibu ini pengikut Paulus, penyembah Yesus. Bukan pengikut Yesus. Gitu, Bu. Ikut Paulus ya? Ikut Paulus, ikut gereja gitu. Emang? Iya. Emang benar. Nah, sekarang ibu mau ngikut Yesus atau mengikut Paulus, Bu? Kita semua nih, kita ngikut Yesus. Ibu mau ikut siapa? Yesus. Kalau ibu mau ikut Yesus, ibu jadi harus seperti kita, menjadi orang Muslim. Muslim tahu nggak buatnya, Bu? Muslim. Selamat. Terus apa lagi? Ya, Muslim itu artinya selamat. Islam, Bu ya, Islam. Artinya itu selamat. Kalau Islam, insya Allah selamat. Damai, patuh, taat, tunduk, berserah diri, Bu. Berserah diri kepada siapa? Kalau Allah. Iya. Kalau Muslim artinya apa? Kalau Muslim, orang yang berislam. Islam artinya damai, selamat, patuh, taat, tunduk, berserah diri. Beda ya? Beda. Islam ajarannya, Bu. Muslim orangnya. Gitu. Jadi Islam itu artinya berserah diri. Kalau Muslim berarti orang yang berserah diri. Kadang-kadang saya bingung. Mau Islam, Muslim. Ya. Masih itu juga. Islam ajarannya. Muslim orangnya. Gitu. Muslim itu orang yang mengikuti ajaran Islam. Gitu. Islam adalah satu-satunya agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, untuk semua manusia, rahmatan lil alamin. Yesus kira-kira Muslim nggak, Bu? Kalau dia berserah diri kepada satu. Muslim. Nah, yaudah. Yesus, kalau ibu bilang Yesus Muslim, kenapa ibu nggak Muslim? Satu yang jadi kendala bagi saya ya. Apa, Bu? Dari dulu gitu. Ke Erik juga.
Apa kendalanya, Bu? Kan suka banyak teroris. Terus dianggap teroris. Bukan, ada ayat yang menyuruh bunuhlah orang yang Orang kafir. At-Taubah ayat 5. Erik. Iya. Erik yang jadi Muhammad ayat 5. Itu At-Taubah ayat. Erik, aduh jadi Muhammad sih yang jadi teror. Gini, Bu, gini. Nah, ayat itu sebenarnya ayat turun waktu Nabi Muhammad dan sahabat sudah bikin perjanjian dengan kaum kafir Quraisy. Tapi perjanjian itu dilanggar sama orang kafir. Dilanggar, Bu, sama orang kafir. Jadi setelah dilanggar, ya baru orang muslim diperbolehkan membunuh orang-orang kafir yang melanggar perjanjian itu. Karena kan yang memerangi Nabi Muhammad dan sahabatnya kan orang kafir duluan. Tapi diterapkan sekarang ya. Enggak. Kata siapa? Yang bom-bom itu. Kalau yang ngebom itu, mereka tidak memahami dan tidak mengikuti Islam secara yang ijtima ulama. Tapi mereka pakai otak sendiri, pakai pemikiran sendiri. Orang Kristen ada nggak Bu yang ngebom? Atau yang bunuh-bunuh orang di masjid? Orang Kristen? Nggak tahu. Ada, Bu. Di luar negeri ada. Orang Kristen bawa bedil, orang Islam lagi di masjid, ditembak-tembakin sampai pada mati. Bukan Yahudi itu mah. Bukan, Kristen. Itu yang orang Kristen menembak-tembakin itu teroris bukan, Bu? Ya kalau sifatnya Teroris. Terus, tapi apakah itu ajaran Kristen? Bukan. Bukan. Makanya, jadi yang orang aku Islam tapi bunuh-bunuhin orang yang pakai Allahu Akbar, itu bukan Islam yang benar. Sekarang, umat Islam di seluruh dunia mengutuk ISIS. Ibu tahu ya ISIS ya? Tahu. ISIS dikutuk sama seluruh umat Islam di dunia. Sedangkan ISIS lebih banyak membunuh Muslim daripada membunuh yang belum Muslim. Tapi ISIS itu Islam juga. Ya ISIS ngakunya Islam karena kan setiap kali mereka mau bunuh orang Allahu Akbar sembelih, Allahu Akbar sembelih. Apa Islam ngajarin begitu? Enggak, Bu. Enggak. Yang disembelih orang Islam. Padahal yang sembelih juga orang Islam. Nah, yang bikin ISIS siapa, Bu? Ibu tahu nggak? Irak. Amerika. Oh. Amerika. Bukan Irak. Bukan. Adanya di Irak, tapi yang membentuk Amerika. Itu masalah perang-perang begitu politik, Bu. Korban ISIS terbanyak orang Islam. Dan semua orang Islam di dunia mengutuk ISIS. Bagaimana bisa dibilang ISIS itu melakukan ajaran Islam? Kan bukan, Bu. Sama juga dengan orang-orang yang membunuh orang Islam di masjid. Itu nggak bisa dibilang itu ajaran Kristen. Karena orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang ekstremis, Bu. Ekstremis artinya dia di luar daripada yang kebanyakan. Gitu. Nah, sekarang kalau dikatakan nih, Bu, Kristen ajaran kasih bukan, Bu? Kasihilah musuhmu, ya, Bu ya? Kasihilah musuhmu. Iya. Kalau ada rampok, Bu, masuk dalam rumah. Kasihilah musuhmu. Iya, kasihilah musuhmu kan. Kalau ada rampok masuk rumah, ya Bu kasihilah musuhmu gimana? Kasih ini TV bawa gitu. Gitu atau gimana? Gitu. Bukan ke situ sih, Kak. Arahnya gimana? Jangan membalas kejahatan. Itu maksudnya bila ada yang musuhi jangan dibalas dengan kejahatan. Ya. Terus kalau ada orang misalnya melukai atau membunuh keluarga kita lapor polisi nggak, Bu? Ya lapor lah. Kenapa lapor? Katanya jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kan itu mah ada hukum negara. Itu kan hukum negara, kita lagi bicara hukum Kristen nih. Ibu jadi kalau nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, Ibu pasrah aja gitu, Bu. Kalau soal harta ya udah kasihin aja gitu. Kasihin aja. Ya, kalau nyawa. Kalau nyawa gimana, Bu? Nyawa mah hitam. Bukan berarti gini, Bu. Bukan berarti kalau ada orang ngerampok kita balas ngerampok rumahnya, bukan. Tetapi orang yang ngerampok yang sudah berbuat kejahatan kan harus dihukum. Nah, hukumnya itu adalah balasannya itu hukumnya. Dibalas dengan cara apa? Di penjara gitu. Bukan berarti kalau ada orang memperkosa kita balik memperkosa, bukan, Bu. Tapi itu hukumnya tidak bisa diterapkan. Hanya bisa untuk orang pribadi-pribadi.
Kalau untuk masyarakat atau negara nggak bisa, gitu. Nah sekarang kalau ibu diajarin kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, ibu pernah? Enggak, maksudnya kalau ada orang yang buat kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Iya, berarti kan nerimo aja bu. Ilustrasi gitulah. Iya, berarti nerimo aja ya. Iya. Atau nggak gini satu. Nggak usah lapor gitu ya. Atau nggak gini, dibalas dengan kebaikan. Jadi ketika dijahatin kita baikin kan. Gitu ya. Jadi pas dia ngambil laptop, nah kita kasih uang. Ya, kita ongkosin, kita kasih makan gitu ya. Iya. Tapi nggak ada ya orang ditampar dari pipi tampar yang kiri, teplok. Mana ada mau sih? Lah Yesus saja protes bu. Teori. Yesus waktu ditangkap diadili di depan Imam Kayafas. Karena dia jawab imam, ditampar sama tentara. Yesus saja protes, gue salah apa? Kalau nggak salah kenapa ditampar gitu. Padahal Yesus ngajarin muridnya apa? Ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Tadi udah yang mengganjal terorisme dari pipi Jawa. Yang teroris sudah jelas ibu tadi. Alhamdulillah. Nah, Orangnya ya. itu bukan ajaran agamanya. Jadi kita tidak boleh melihat orang atau Jadi pelakunya yang bu. pelaku-pelaku itu yang suka bom gereja itu ya. Yang Itu orang ekstremis namanya. yang suka ngerusak itu lah. Iya. Sekarang kalau mau kita balikin ke sejarah bu, ya Hitler tahu bu, Hitler tahu Iya. bunuh 6 juta orang Yahudi bu. Dan Hitler percaya loh Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat tuh bu. Kira-kira menurut ibu Hitler masuk neraka masuk surga bu? Neraka. Nah kan dia percaya Yesus Tuhan sama Juru Selamat. Tapi kan berbuat jahat. Noh, sekarang yang lebih besar yang mana? Kalau percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dia pasti masuk surga. Tapi karena dia butuh 6 juta manusia, seharusnya masuk neraka gitu. Jadi kan ini kan seperti bertentangan, tarik menarik gitu bu. Tapi kan di situ jangan membunuh. Jangan membunuh. Nggak boleh membunuh ya bu ya? Nggak boleh membunuh. Nggak boleh, ya. Dosa. Kira-kira kalau percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tapi membunuh, masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka kata saya mah. Berarti percuma dong kalau percaya Yesus Tuhan. Ya karena melakukan kejahatan gitu. Iya berarti nggak laku gitu ya. Kalau walaupun percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tapi kalau dia ngebunuh, berarti nggak laku tuh ya. Nggak, Yang percaya Yesus Tuhan ya. nggak berlaku. Nah berarti ada yang saling tarik menarik bu. Betul. Itu ada ajaran yang tidak sinkron gitu bu. Beda dengan di Islam. Di Islam walaupun dia berdosa seperti apa, tapi kalau dia bertobat, ya tetap mungkin dia dihukum, ya entah dihukum di dunia, entah dihukum di akhirat, tapi pada akhirnya dia akan masuk surga. Pada akhirnya. Kenapa? Karena dia tidak menyembah siapapun kecuali Allah. Itu kalau di Islam. Walaupun dia walaupun dia dosa di dunia, kemudian dia misalnya mati, dia dihukum di neraka, tetapi selama dia tidak syirik, tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah, masih ada kemungkinan dia diambil dari neraka masuk ke surga. Karena dia tidak menyembah siapa-siapa kecuali Allah. Contohnya perampok. Perampok, pembunuh, mati. Masa masuk surga? Enggak, dia akan dicuci dulu dosanya, akan dihukum dulu bu. Masuk neraka dulu. Enak banget. Yang enggak, justru itu yang adil. Harus dihukum dulu gitu. Berapa lama kita nggak tahu. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada akhirnya karena dia tidak menyembah sesuatu apapun kecuali Allah, insya Allah dia akan dipindah ke surga kalau sudah menjalani hukuman. Tetapi kalau di Kristen, perampok membunuh orang, memperkosa orang, tapi dia percaya itu Tuhan dan Juru Selamat, harusnya dia masuk surga, masuk neraka. Kalau di Kristen masuk surga. Padahal udah ngebunuh orang, tadi katanya nggak boleh ngebunuh. Oh benar ya. Iya kan? Nah, jadi ada ajaran yang saling tarik menarik. Gitu. Ya bu ya. Jadi ibu mau jadi pengikut Yesus atau mau jadi pengikut Paulus? Yesus lah. Nah, Yesus Muslim nggak bu? Kalau dari cara-caranya dia beribadah, ngarahnya ke Muslim. Alhamdulillah. Juga gini bu, kan Yesus bilang bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak Bapa.
Kalau orang yang menyerahkan kehendaknya kepada Bapa atau penciptanya, itu orang yang namanya orang muslim, Bu. Kita nih, manusia nih semua nih, kalau kita bisa berserah diri hanya kepada satu Allah, itu artinya kita muslim. Kan tadi muslim adalah orang yang berserah diri. Berarti Yesus juga orang yang berserah diri. Nah, gitu. Caranya jadi muslim gimana, Bu? Udah tahu? Syahadat. Asyhadu, syahadat. Asyhadu alla ilaha. Apalagi yang mengganjal? Hah? Gampang. Kalau mau, tinggal baca aja. Cuma praktek-praktekkan. Sebelum apa-apa kita harus itu dulu, jangan langsung masuk. Iya. Masa sholat belakangan, ngaji belakangan, enggak. Iya. Jadi gini, Bu. Islam itu agama yang memudahkan, bukan menyulitkan. Contoh, saya sama teman-teman ini kan lagi safar, lagi bepergian. Sholatnya diperingan. Tidak seperti kalau kita tidak pergi gitu. Ibu misalnya lagi sakit. Sholat nggak? Sholat. Tapi caranya dipermudah. Ibu bisa sholat sambil tiduran. Rukunya bisa sambil mengedipkan mata. Bisa begitu, Bu. Dipermudah, Ibu. Ibu nggak bisa wudhu, bisa dengan wudhu tayamum, dengan debu. Sama. Nabi Musa sebelum masuk kemah perjanjian, Bu, membasuh kaki dan wajah dan tangan. Itu artinya apa, Bu? Wudhu. Jadi sebenarnya nabi-nabi dari dulu itu sebenarnya semua sudah muslim. Sudah menjalankan kehendak dari yang menciptakan manusia. Menyeru kepada orang lain untuk menyembah hanya kepada satu Tuhan. Muslim saatnya berserah kepada Allah. Iya, betul. Insya Allah. Ya, Bu, ya. Iya. Kalau ibu muslim, ibu percaya tidak ada Tuhan yang lain yang layak disembah, entah itu manusia, entah itu patung, entah itu pohon, entah itu duit, ibu insya Allah masuk surga. Insya Allah. Dan kalau ibu sebelumnya bukan muslim, sekarang ibu menjadi muslim, insya Allah dosa ibu dari dulu, dari akil balik sampai sekarang, insya Allah dihapuskan, Bu. Diampunin, Bu, insya Allah. Tapi kebaikan ibu yang dari kecil sampai sekarang tetap dicatat pahalanya. Keren nggak tuh, Bu? Keren. Oh, nggak perlu ada yang nebus-nebus dosa, Bu. Yang bisa membuat kita selamat, kita berbuat amal baik, kita mengikuti perintah Allah, kita menjauhi larangan Allah, dan kita hanya menyembah Allah. Itu aja udah cukup. Seperti Yesus. Sama Enak seperti sih. Yesus. Kalau orang Kristen berdoanya dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus dosa. Padahal di perjanjian lama yang jadi juru selamat cuman Allah doang, nggak ada yang lain. Juru selamat. Juru selamat. Sekarang kalau bilang Allah jadi Yesus, berarti sudah melanggar Maliaki pasal 3 ayat 6. Tuhan tidak akan berubah. Udah melanggar bilangan 23 ayat 19. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Tiba-tiba firman menjelma jadi manusia, itu kan udah bertentangan, Bu. Gitu. Ada di Wahyu di Matius kan? Bilang apa? Firman itu menjadi manusia. Yohanes. Sama. Beda, kalau di Matius nggak ada firman menjadi manusia. Adanya di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu. Dan firman itu adalah Allah. Nah, itu Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu, Bu, itu adalah ngambil dari ajarannya Yunani kuno, Bu. Namanya ajaran Helenisme namanya. Ada dewa, Ibu pernah dengar dewa Zeus? Dewa Zeus tahu? Menghamili perempuan manusia, punya anak Hercules. Hercules disebut setengah dewa, setengah manusia. Ini kalau di Kristen bilangnya Bapak memberikan roh kepada Maria sehingga hamil punya Yesus. Yesusnya sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Mirip nggak, Bu, sama Hercules? Iya ya. Oh iya.
Selamat Nah lo, di kebun. iya ya. Iya, setengah dewa, setengah manusia. Iya, ya mau disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, tapi sama aja karena ada manusianya, berarti manusia juga, Tuhan juga. Nggak, apa bedanya sama Hercules, Bu? Mm-mm. Nah, Betul. Bismillah. Jadi yang harus Ibu sembah berarti kan cuma satu Tuhan. Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Yesus cuma utusan, Bu. Yesus itu nabi. Yesus bilang apa? Seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri kan? Ya kan? Tapi dia harus pergi kan? Berarti Yesus ngaku dirinya nabi apa Tuhan, Bu, kalau gitu? Nabi. Nah, nabi. Nah, kenapa Yesus dianggap Tuhan? Ada kan ayatnya? Ya di ajaran Paulus itu. Nah, yes. Seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri kan? Tapi pernah ada ayat ini kok. Apa? Engkau guru dan Tuhan. Ah, nih Bu, saya buka Katamu ini. itu benar katanya. Guru dan Tuhan ya Bu ya? Itu. Kalau menurutmu aku ini siapa? Ya, Engkau guru dan Tuhan. Katamu itu benar gitu. ya. Ini saya bacain ya Bu ya. Nih, Yohanes 13. Ayat 13 nih. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Junjungan Bu, bukan Tuhan Bu. Ya. Kalau junjungan itu Tuhan bukan Bu? Junjungan teh artinya Yang dimuliakan, dimuliakan. yang dihormati ya. idola tokoh. Nah, tokoh. Ini padahal Bible-nya apa nih? Kitab Suci Injil terbitan LAI. 2007 terbaru ini. Ini 2011 kalau nggak salah. Ini duluan berarti 2007. Yang gue punya 2011. Ini disebutnya apa, Bu? Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Memang demikianlah adanya karena akulah guru dan junjungan. Kok beda-beda, Bu? Ada yang Tuhan, ada yang junjungan. Memang iya. Karena aku guru dan Tuhan. Nah, yang salah yang mana, Bu? Yang dipercaya yang sekarang itu, yang ada itu. Yang ada Tuhannya. Nah, yang ini berarti salah ya, Bu ya? Terus kata Yesus, benar katamu itu. Tuh. Nah iya, kalau ini bilangnya junjungan nih Bu, bukan Tuhan nih. Kenapa ya beda-beda ya? Kenapa ya Bu? Beda-bedanya. Gimana tuh Bu bisa beda-beda gitu? Berarti firman Tapi Tuhan ada, bukan? ada juga yang sama. Ada juga yang sama. Di situ bilangnya bukan Junjungan. bukan Isa. Bukan Ini Yesus. Isa. Bukan Yesus. Isa ini bilangnya ya sama aja sebenarnya. Ini juga Isa nih Bu. Isa tuh ya Yesus, Yesus tuh ya Isa. Cuman ceritanya berbeda nih. Silsilah Isa Al-Masih. Itu dari Matius ya? Ya, Matius 1:1. Nanti di sini ada Nabi Yahya nih. Ya, tadi Yohanes itu Yahya di sini. Ya. Ini dari mana kok? Ini dari LAI juga nih. Ini Nabi Yahya tuh. Ini tulisannya nih lihat. Ya itu berarti Yohanes. Yohanes Pembaptis. Kitab Suci Injil. Itu ada LAI 2007. Ibu tahu LAI? LAI kan Lembaga Alkitab Indonesia, Bu. Oh, itu jangan Lembaga Alkitab Indonesia. Iya. Itu juga yang sekarang yang dipakai yang sekarang. Yang sekarang terjemahan baru 2 namanya, Bu. Ada aku guru dan Tuhan. Iya. Katamu benar gitu. Nah, sekarang Ibu gini deh. Kalau Ibu percaya Yesus Tuhan, Tuhan kira-kira Maha tahu nggak Bu? Allah yang Maha tahu mah. Tuhan nggak? Enggak kan utusan. Oh berarti bukan Tuhan. Kalau utusan berarti bukan Tuhan ya Bu ya? Utusan di dunia, kalau di Kristen Tuhan. Jadi konsepnya gini, Allah mengutus Tuhan gitu. Iya. Jadi Allah God ya. God. Apalagi Lord. Nah itu. Jadi nggak setara ya Bu ya? Tidak sama tinggi ya Bu ya? Kalau Lord di dunia seperti Tuhan. Kalau God di surga. God di surga. Jadi Yesus bukan God ya Bu ya? Bukan. Cuman Lord ya? Alhamdulillah. Aduh. Berarti Yesus bukan untuk disembah atau harus disembah? Nggak tahu taruh Lord berarti Tuhan ya di dunia. Kalau di sini jadi Tuhan Bu.
Di sini tulisannya jadi Tuhan. Apa di Alkitab yang baru ditulisnya Tuhan. Kalau di sini junjungan. Kalau bahasa Inggris Lord. Nah, tapi kalau bahasa Indonesia kata Tuhan diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi God. Nah, kalau kata God masuk ke dalam Bible-nya LAI jadi Allah, bukan jadi Tuhan. Yang Lord jadi Tuhan. Harusnya kalau yang God jadi Tuhan, yang Lord jadi Tuan. Harusnya. Harusnya gitu. Oh, harusnya ya. Tuan. Ibu boleh cek nanti sama teman-teman. Kalau God itu bahasa Indonesianya apa? Gitu. Nanti saya pelajari. Walaupun orang Kristen yang ditanya, pasti nggak ngomongin Tuhan. Tapi kalau ngomongin Bible baru jadi Allah. Perbedaan itu ya. Iya. Ya, Bu ya. Oh, iya. Insya Allah ya Bu ya. Iya. Ibu kalau mau selamat, Ibu harus jadi orang Muslim sama seperti Yesus alaihissalam. Ibu tidak menyembah siapapun selain Allah, insya Allah Ibu masuk surga. Gimana Ibu? Erik kendalanya ya karena kita ini nenek moyang. Kenapa? Di kampung gitu? Iya. Oh, Erik nangis. Kalau di kampung di ini ya Bu ya, dicibir orang Bu ya kalau masuk Islam ya Bu. Enggak Ya? maksudnya keluarga besar kan. Oh, Ini. Erik juga nggak apa-apa Bu. Sekarang zaman sekarang itu Kendalanya itu aja sih. jadi untuk sama Erik apa kalau di zaman sekarang Bu, Ibu jangan nggak usah mikirin yang keluarga-keluarga besar seperti itu. Erik kita bisa. Hidup itu sekarang dijamin oleh negara. Undang-Undang 1945 menjamin siapapun yang mau memeluk dan menjalankan keyakinannya masing-masing. Yang jamin negara loh Bu. Ya risikonya paling mereka Menjauhi. menjauhi lah istilahnya. Terus mungkin istilahnya ya ngejek gitu lah. Pasti dia lah. Sama juga Erik begitu. Kalau Ibu dijauhi misalnya, emangnya Ibu dikasih makan sama mereka? Enggak. Enggak. Nah, terus kalau dijauhi, Jadi waktu Erik masalahnya apa? waktu Erik jadi muslim juga mereka menghakiminya gara-gara indungna bapaknya tuh bisa ngawarah gitu. Oh. Akhirnya mereka orang tuanya nggak bisa mendidik katanya. Suka nyinir adik saya tuh lemah iman. Ya, tapi kan Orang tuanya lemah iman tuh anaknya jadi begitu gitu. jadi Ibu lebih takut sama Allah apa lebih takut sama saudara Bu? Sama Tuhan lah, sama Ya Allah. sudah. Alhamdulillah. Insya Allah Bu, kalau Ibu bertawakal, Ibu ngejalanin perintahnya, Ibu menjauhi larangannya, insya Allah Allah yang bantu Ibu nanti. Amin. Itu Bu. Allah memudahkan. Ya. Ya. Insya Allah Bu, nanti ada saudara-saudara Muslim yang lain bisa bantu juga. Jangan takut Bu. Hidup di dunia berapa kali Bu? Satu. Cuma satu kali. Nggak bisa diulang kan Bu? Nah. Nanti kalau bisa diulang mah banyak nanti orang pada minta ulang biar bisa jadi Muslim. Iya kan Bu? Ya Bu, kita hidup cuma sekali, jangan sampai disia-siain Bu. Jangan sampai kita salah jalan gitu maksud saya. Selama ini Ibu sudah mengikuti Paulus, bukan mengikuti Yesus. Memang. Nah, Memang. Ya Allah. udah emang. Saya juga sering ini. Oh ini banyak Iya. Paulus, aja Paulus. Iya. Saya baca dari Matius sampai Yohanes aja. Nah, Yohanes 1 saya lihat. Beda dengan ajaran Paulus gitu. Iya. Beda. Ada kata itu kan penebusan itu Paulus. Ya Bu ya, Ibu ingat hidup cuma sekali. Ibu jangan takut sama manusia, tapi Ibu harus takut kepada yang menciptakan manusia. Ya. Kalau sudah menjadi Muslim, Ibu tidak boleh menyembah Yesus, tapi Ibu harus menyembah Tuhannya Yesus. Amin. Nah, gitu ya Bu ya. Ya, Mau Bu jadi Muslim? nanti ya. Ya? Nanti. Nanti. Kalau dapat hidayah ya. Oh iya, boleh. Ya Bu ya, itu Pelajari aja. dulu
Ya, baik-baik. pelan-pelan Ibu pikirin ya Bu ya. Iya, Mm-mm. terus diimani dulu. Siap ya, cepat sehat ya Bu ya. Iya, amin. Amin, amin. Nuhun ya. Mudah-mudahan Allah merahmati Ibu ya. Iya, Insya Allah. nanti saya udah terbuka. Ibu pikir ya, Ibu pikirin ya. Siapa yang harus kita sembah, Ibu ya. Oh gitu. Insya Ada, Allah. ada gambaran lah. Ya, Insya Allah nanti Ibu dapat hidayah, Mm-mm. ya Bu ya.